Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rahayu Ningsih NPM 073, Amelia Putri NPM 074, Puja Pramudianti NPM 078, dan Ayu Rofi NPM 118. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang akuntansi transaksi murabahah. Yang pertama ada pengertian dari murabahah. Murabahah merupakan suatu akad transaksi jual beli barang yang disertai dengan adanya pernyataan jumlah keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Dalam murabahah, penjual memberitahukan pembeli berapa harga pokok dan keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual boleh melakukan negosiasi atas perjanjian keuntungan yang sudah disepakati. Rukun dan ketentuan murabahah. Rukun murabahah ada 3, yaitu pelaku, objek jual beli, dan ijab kabul. Untuk pelaku memiliki ketentuan, ada penjual dan pembeli, cakap hukum, serta akad anak kecil dianggap sah jika seizin walinya. Rukun yang kedua, objek jual beli. Memiliki ketentuan yang pertama, barang harus dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, barang dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang keempat, barang dapat diketahui kuantitasnya. Yang kelima, barang dapat diketahui kualitasnya. Yang keenam, harga barang tersebut jelas. Dan yang terakhir, barang secara fisik ada di tangan penjual. Rukun yang ketiga yaitu ijab kabul. Ijab kabul memiliki ketentuan. Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Kemudian, saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang dan harga barang. Jadi, tidak ada unsur terpaksa, penipuan, dan ketidaksesuaian karena jual beli bisa tidak sah. Yang terakhir yaitu, apabila terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal ini, bertujuan untuk kepentingan umum diperbolehkan. Selanjutnya ada karakteristik murabahah. Yang pertama ada proses pengadaan. Proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh penjual. Yang kedua ada perwakilan. Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Yang ketiga ada uang muka. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Yang keempat ada diskon. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Yang kelima ada cara pembayaran. Cara pembayaran murabahah ada 2, yaitu tunai dan kredit. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Yang keenam ada kesulitan keuangan. Jika pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan dengan cara menghapus sisa tagihan atau membantu menjualkan objek murabahah. Yang terakhir yaitu kontrak perjanjian. Sebaiknya penjualan tidak tunai atau kredit
dibuatkan kontrak perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad, dan lain sebagainya. Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan kepada pembeli. Jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah ada 2. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian. Kemudian selanjutnya ada akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah yang pertama yaitu akuntansi untuk penjual. Akuntansi untuk penjual pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Di sini aset murabahah dicatat pada debit dan kas dicatat pada kredit. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan mengikat akan ditanggung penjual. Di sini beban dicatat di debit dan aset murabahah dicatat di kredit. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan tidak mengikat. Untuk kerugian dicatat pada debit dan aset murabahah dicatat pada kredit. Materi selanjutnya yaitu apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka A yaitu akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Dan jurnalnya yaitu dari aset murabahah atau net di debit dan CR di kredit. Setelah itu B menjadi kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Jurnalnya yaitu DR kas di debit dan CR utang di kredit. Setelah itu C yaitu menjadi tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.
Jurnalnya yaitu DR kas di debit dan CR keuntungan murabahah di kredit. Lalu yang terakhir D, pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Jurnalnya yaitu DR kas di debit dan CR pendapatan operasional lain di kredit. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat A. dilakukan pembayaran kepada pembeli. Jurnalnya yaitu DR utang di debit dan CR kas di kredit. Lalu yang B akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnalnya menjadi DR utang di debit dan CR kas di kredit. Lalu DR dana kebajikan strip kas di debit dan CR dana kebajikan strip pendapatan denda di kredit. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi atau sama dengan akuntansi konvensional. Jurnalnya yaitu DR beban piutang tak tertagih di debit dan CR penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Keuntungan murabahah diakui yaitu pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui dengan jurnal DR kas di debit, DR piutang murabahah di debit, dan CR aset murabahah di kredit, CR keuntungan di kredit. Apabila lebih dari satu periode, maka satu keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, jurnal sama dengan butir A. Lalu yang kedua, diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Jurnal pada saat penjualan kredit dilakukan yaitu DR piutang murabahah di debit, lalu CR aset murabahah di kredit, dan CR keuntungan tangguhan di kredit. Lalu pada saat penerimaan angsuran, jurnalnya yaitu DR kas di debit, CR piutang murabahah di kredit, lalu DR keuntungan tangguhan di debit, CR keuntungan murabahah di kredit. Yang ketiga yaitu keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Dicatat dengan cara yang sama pada poin 2, hanya saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan cara A, yaitu diberikan pada saat pelunasan dengan jurnal DR kas di debit, DR keuntungan ditangguhkan di debit, lalu CR piutang murabahah di kredit, dan CR keuntungan murabahah di kredit net setelah dikurangi potongan pelunasan. Transaksi selanjutnya yaitu memberikan setelah pelunasan, di mana penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli. Maka jurnalnya, pada saat penerimaan piutang dari pembeli, akun kas dan akun keuntungan ditangguhkan berada di debit dan akun piutang murabahah dan keuntungan murabahah di kredit. Sedangkan pada saat pengembalian kepada pembeli, akun keuntungan murabahah di debit dan akun kas di kredit. Namun berbeda jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban, di mana di debit terdapat akun kas, akun keuntungan ditangguhkan, dan akun beban, sedangkan di kredit terdapat akun piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Selanjutnya, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya.
dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan, di mana di debit terdapat akun dana kebajikan kas, sedangkan di kredit terdapat dana kebajikan pendapatan denda. Materi selanjutnya mengenai pengakuan dan pengukuran uang muka. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Dan yang terakhir, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka. Yang pertama, penerimaan uang muka dari pembeli, di mana di debit terdapat akun kas dan di kredit terdapat akun utang lain uang muka murabahah. Yang kedua, apabila murabahah jadi dilaksanakan, maka di debit terdapat akun utang lain uang muka murabahah dan di kredit terdapat akun piutang murabahah. Yang selanjutnya mengenai pembatalan pesanan. Yang pertama, jika pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli dengan dijurnalkan. Di debit terdapat akun utang lain uang muka murabahah dan di kredit terdapat akun pendapatan operasional dan akun kas atau utang. Yang kedua, pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli. Maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dengan penjurnalan seperti berikut. Di akun debit terdapat akun kas atau piutang dan akun utang lain uang muka murabahah, sedangkan di kredit terdapat pendapatan operasional. Yang ketiga, jika pesanan dibatalkan dan perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, maka di debit terdapat akun utang lain uang muka murabahah dan di kredit terdapat akun pendapatan operasional. Akuntansi untuk pembeli. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Pencatatan jurnalnya yaitu aset di debit, kemudian kas di kredit. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang dibayarkan. Aset dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Untuk pencatatan jurnalnya, aset dan beban murabahah tangguhan di debit, kemudian utang murabahah di kredit. Selanjutnya, untuk pencatatan jika ada uang muka. Untuk uang muka dicatat di debit, kemudian kas dicatat di kredit. Selanjutnya, aset dicatat di debit, beban murabahah tangguhan di debit, uang muka di kredit, kemudian utang murabahah di kredit. Untuk potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Pencatatannya yaitu untuk kas dicatat di debit, kemudian kerugian dicatat di debit, dan uang muka dicatat di kredit. Selanjutnya, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Pencatatannya yaitu utang murabahah di debit, kemudian kas di kredit. Selanjutnya, beban di debit dan beban murabahah tangguhan di kredit. Selanjutnya ada diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Jurnal diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, pencatatan jurnalnya yaitu kas di debit, kemudian beban murabahah tangguhan di kredit. Jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah. Pencatatan jurnalnya yaitu utang murabahah di debit, beban di debit, kemudian kas di kredit, beban murabahah tangguhan di kredit. Untuk perhitungan beban, dihitung dari alokasi PMT dikurangi dengan potongan. Selanjutnya, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Pencatatan jurnalnya yaitu kerugian di debit, kemudian
kas atau utang di kredit. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Ketujuh, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitannya ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah. Kedelapan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian yang kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.